Lanjut. Di mana minta di pembahasan ini? Makanya doa yang paling dibutuhkan. Ketika ada orang sakit, doakan kodong. Itu tadi doanya. Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi, wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru sakoman. Doakan. Jangan maki kasih takut-takut ki. Sakit apa kodong? 8 bulan mi terbaring sakit. Deh, baru musim corona ini tetanggaku 3 hari mati mi. Ma, itu anuku mak kasih mi temanku. Apa anu nak? Itu motorku kasih mi ustaz yang ceramah malam ketiga. Itu. Berwasiat memang mi. Makanya jangan ku kasih jantungan orang kalau garing. Bilang ki sembuh ki insya Allah sehat gitu. Minum ki ini, banyak ki minum air supaya keluar semua penyakit kita itu. Kasih semangat. Karena yang mengakibatkan orang sakit panik. Panik yang membuat kita sakit. Pikiran tidak baik lagi. Kalau kita selalu berpikiran positif, selalu berpikiran sehat, maka kita akan sehat. Saya masih ingat kalimatnya Menteri Kesehatan yang sekarang ini, Terawan, ya, yang menyembuhkan orang bukan daripada obat juga, tapi dibantu sama pikiran. Pikiran, kanker yang kita miliki di dalam tubuh akan sembuh kalau pikiran kita kuat. Maka kuatkan dengan pikiran. Makanya kalau sakit ki baca ki Al-Quran. Atau ada orang sakit, baca ki Al-Quran di sampingnya. Siapa tahu dia senang kembali, kuat kembali, fit kembali, sehat kembali. Alhamdulillah. Makanya yang dibanggakan orang tuamu di saat dia sakit, kau datang pulang dari pesantrenmu. Bacakan Al-Quran di sampingnya. Biar sementara tidur, kau piji-piji kepalanya sambil baca Al-Quran. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Terbangun ibumu, terbangun ayahmu, nak. Sakit bapak, nak. Kenapa kau pulang, nak? Ku dengar ki sakit, pak. Jadi pulang kak mau kak piji-piji ki. Saya juga mau kasih dengarkan ki ayat yang sudah saya hafal. Iko dong anakku. Tapi minta izin Joko pulang nak. Tidak pak, lewat pagar kak. Lompat kak. Anak santriku bambalak ngasih ya Allah. Coba, tapi bangga hatinya orang tuamu. Dia dengarkan ayat-ayat kuat kembali. Ya Allah, ini anakku. Tapi sekarang kita berpikir memperkaya diri. Lupa kepada anak kita. Dia itu adalah investasi masa depan kita. Dunia akhirat Bapak Ibu. Betul tidak? Dunia akhirat. Apalagi sahabat saya Ustadz Burhan Abdullah. Sahabat saya Kori. Bangga orang tuanya. Kau biayai orang tuamu berangkat umrah, berangkat haji. Masya Allah bangganya orang tuamu, nak. Dulu waktu kau sekolah, nak, tidak pernah aku perhatikan. Gara-gara banyak ku cicil. Iya. Ku cicil mi motor, ku cicil mi mobil. Tapi tidak pernah kak bayar ki pembayaran sekolah. Bayangkan. Lebih kita sayang HP yang kita cicil, motor yang kita cicil ketimbang anak kita. Padahal itu investasi akhirat masa depan. Betul? Siapa yang akan mendoakan kita di hari kemudian nanti? Apa mau kalau sakit mi orang tuanya ada anaknya di sampingnya tapi TikTok Cina pare. Bubur orang tuamu sakit. Ambilkan kau obat dong pala. Di samping nuji. Bilangnya nana, deh bapak kade santai mau kepeng deh. Pas suruh-suruh deh. Belum pikir apa-apa, selesai na suruh maki deh. Kencan dong bapak bandang lo. Ngas na gue ya Allah. Coba lihat itu. Anak-anak zaman sekarang bagaimana. Tapi almarhum Azril Ilham, anak yang dibanggakan, disiapkan untuk menjadi lebih baik. Apalah arti, sebagaimana orang tuanya mencinta, Allah lebih cinta. Ikhlaskan, ikhlaslah yang menguatkan kita. Ketabahan yang membuatkan kita hebat. Ikhlas. Karena di antara kita nanti ada yang diambil kita tidak tahu. Tapi kita mau duluan di belakang pisahnya. Siapa doakan ki kalau tidak ada, Mak? Betul tidak? Betul. Tidak adil ki.
balik paling. Saya pi di belakang kita meluang. Tak balik nih. Jadi ini enggak, tapi mati tidak ada yang tahu, Bu. Kemarin ada orang mati tiba-tiba. Pegang HP, upload fotonya di Facebook, di Instagram, di WA story, tiba-tiba mati. Kenapa bisa? Tidak ada penyebab. Ada penyebabnya. Ditabraki bentor, terlempar 2 km. Mati. Mati kampungan. Coba. Nggak ada yang tahu, Ki. Jadi hati-hati, nak. Makanya berhenti mau main game, nah. Itu PUBG, Mobile Legends, Free Fire, bikin rusak kok semua. Nah, tidak takut malaikat maut, pasti nak cabut nyawamu. Biar kau pakai hero tank. Biar kau pakai hero MM. Mau kau pakai assassin. Biar kau pakai Lila, Mia, Johnson, Gatot Kaca, apapun kau pakai. Biar kau di Grandmaster. Biar kau di Epic, di Legend. Pas kau main game, welcome to Mobile Legends. Mati. Kenapa bisa, Ustaz? Di kontak listrik pantana, guys. Kabel telanjang na duduki. Makanya hati-hati kok. Hati-hati, ini hati. Tapi Ustaz ditahu semua yang punya Mobile Legends. Ustaz gaul, bro. Makanya kunjungi channelku. Lanjut. Maka doakan, jangan kau takut berdoa, ya Allah. Anakku yang kucinta, almarhum Azril Ilham. Kami mencintainya, ya Allah, tapi Engkau lebih cinta. Maka ikhlaskan kami. Berdoa, angkat tanganmu. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu itu yang paling capilah. Jangan lalu ki marah lantas mendoakan anak yang tidak baik. Jangan. Karena setiap kata adalah doa. Jangan. Bamba laki anak nu pakanakanai sampai nu sumpah-sumpah, jangan lalu. Ini perlu diperhatikan. Baru anakmu menyakiti perasaanmu, kau katakan yang tidak-tidak. Wih, jangan, Ki. Apalagi berdoa yang tidak baik. Itu mimaling kundang, jadi batui. Kau berdoa mamanya. Tapi kau juga anak, jangan kau dompala, bambala. Orang tuamu nu sakiti, ibumu itu paling hebat kau sakiti. Paling kuat kau buat dia menangis, ibumu. Kau bentak dia, kau caci maki dia, ibu paling kuat berada di hadapanmu. Menatap matamu yang sedang marah. Ibu, kau paksa dia, minta membelikan sesuatu. Sampai kau buat dia takut. Kau ancam dia, ibumu. Tapi kau sadar, ketika kalian menangis, tempatmu untuk bersandar di pangkuannya adalah ibu. Sampai kering air matamu, ibu. Padahal di saat kalian bahagia, orang yang pertama kalian ingat, yang engkau ingat bukan ibumu, tapi temanmu. Kau ajak dia makan, kau ajak dia minum, tapi ketika semua habis barulah kalian datang kepada ibumu. Ini, tatap mata ibumu saat ini. Dia rindu sekali dengan kalian. Cuma dia tidak mau menelpon bahwa dia rindu. Karena dia tidak mau ganggu kalian yang sudah punya keluarga. Dia tidak mau ganggu kalian yang sudah punya kerja. Dia tidak mau ganggu kalian yang sudah punya tanggung jawab. Itu ibumu. Orang yang selalu kau buat dia menangis, tapi dia balas dengan doa yang baik kepada kalian. Jangan kau lawan, Ki, segala ucapannya dengan keras. Meskipun dia salah, tapi berupayalah untuk menyenangkan senantiasa hatinya. Apalagi melawan perintahnya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharuma. Allah melarang kita berkata-kata dan berkata-kata yang buruk, yang jelek, yang menyakiti hati orang tua kita. Ibu, bapak ibu, masih ada ibu tak? Masih. Orang yang selalu kita sakiti hatinya itu dia. Terkadang dia minta apa-apa, dia malu. Minta kepada anak-anaknya. Tapi terkadang kita selalu bersembunyi. Tidak ada apa-apa aku, Bu, padahal ada. Siapa yang jadikan orang tuanya seperti raja demi Allah, Allah akan jadikan rezekimu seperti rezeki raja. Jangan lalu kau berhitung dengan orang tuamu, jangan. Itulah kenapa Allah menarik semua rezekimu. Karena kau pernah berkhianat terhadap ibumu. Orang yang senantiasa kasih kamu apa-apa itu ibumu. Dalam keadaan lapar pun ibu mau makan. Ketika kalian datang, ibu cuma menyuapkan kalian, dia tidak makan. Dia berbohong kepada kalian ketika dia mengatakan kenyamanan. Padahal dia lapar. Ketika dia mau beli baju, uang yang kalian kasih, kalian minta kembali. Ibu hanya bilang, ibu masih punya baju, nak. Padahal di lemarinya tidak ada lagi baju.
Dia berani berbohong demi kebahagiaan anak-anaknya. Orang yang berani meminjam, berutang sampai nyawanya terancam, itu ibumu demi kalian. Jangan kau sakiti perasaan hatinya. Telepon dia, kasih kabar. Saya marah dengan ibu Ustaz, tidak adil. Terkadang memang hal itu terjadi, tapi senantiasalah bahagiakan dia. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Karena ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua kalian, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kalian. Untuk apa kalian cari surga di luar sana? Surgamu yang kau abaikan di dalam rumah. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibumu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak menangis tongan juga? Iya, karena banyak dosa atas sama ibu. Dosa atas sama anak. Selalu kita bohongi. Datang saya tama, minta kau uang, mau kau belanjain. Apa kau uang? Itu cicilanku saja belum pilunas gara-gara kau. Kau juga dong pala, jangan kau selalu minta uang. Orang tuamu pusing belum bayar cicilan, minta uang. Habis ki kuotaku. Itu coba. Gara-gara kalian itu ibumu, bapakmu siap berutang, terancam nyawanya gara-gara kalian. Makanya senantiasa doakan anak kita. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku menjadi keturunan yang soleh. Minta kepada Allah. Apa susahnya kau berdoa angkat tangan? Ustaz, tidak sampai doa kepada orang meninggal sampai. Buktinya kita sholat jenazah kok. Nah kalau sholat jenazah kita berdoa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu doa. Memang ayat yang menjelaskan itu. Tentang tidak didengarkan lagi doa orang-orang atau kalimat ucapan orang-orang yang masih hidup terhadap orang matinya. Memang jelas. Nah kita juga bodoh kalau terlalu banyak meminta kepada orang mati. Nah tidak bisa mendengar bicara tak. Betul tidak? Kau sudah mati nih. Kita berdoa semoga mendapatkan keselamatan dia. Yang didoakan itu rusul bianya, rusul taniyanya. Yang kita doakan. Jadi tidak apa-apa berdoa, Ustaz. Tidak apa-apa. Dulu itu orang tua kita berdoa sambil potong kambing, potong sapi, potong ayam, potong kerbau kalau ada. Karena dulu kebiasaan orang tua dulu kita sebelum datang Datu Ribandang, Datu Ritiro, Datu Patimang. Bukan Datu Maringgi. Datu Maringgi ada di sana mencari cintanya Siti Nurbaya, mencari cintanya Siti Nurbaya. Ketika dia datang, dulu kita di sini di Sulawesi banyak yang potong sapi, potong kambing, potong kerbau kalau ada acara kematian, acara pernikahan, perayaan yang baik. Cuma ketika mereka datang, potong dengan sembelih baik-baik, bacakan bismillah, bacakan takbir 3 kali. Tapi kebiasaan itu menular sampai sekarang. Kalau saya merasa tidak usah nih kalau merepotkan. Karena dulu banyak tamu yang datang dikasih makan, tidak mungkin ikan. Nah berapa aja ikan banyaknya? Akhirnya daging lah yang dia makan. Tapi kalau tidak sanggup beli kambing mau bikin. Nyaman nah, aman tu billah. Betul tidak? Jangan merepotkan diri. Itu pertanyaan memang maki keluarga almarhum Azril Ilham. Siapa tahu nanti mau potong kambing, kalau sanggup beli maki. Yang saya larang itu demi Allah. Kalau ada yang potong kambing darahnya untuk cerak batu nisan, demi Allah, saya orang pertama kali akan melawan. Karena di kampungku parah juga terkadang. Orang kasih turun bala suji. Ada kaparak di atasnya, baki ya. Ada mie ayam potong, ayam panggang, telur, pisang 1 tandang, ada mie songkolo, ada mie juga kepala kambingnya, dihanyutkan di atas laut. Pernah saya disuruh waktu saya masih bocah-bocah kayak ini, bocah-bocah. Nah, piko buang ini di laut. Jadi ku buang ke laut. Ku pikir juga, siapa mau makan ini? Terpaksa ku sliding. Habis dieksekusi, guys. Pokoknya habis kaparakna dijual mahalna lagi hargana. Anu bagus. Anu enak, masa mau dibuang begitu saja? Betul tidak? Betul. Baru nancam kak, jangan kau makan itu, besar perutmu itu bengkak itu. Jelas besar perut kakak nyangki dong. Di mana tuh pikirannya itu nih? Terkadang nak heran tong. Ya Allah. Sekali sore lihat deh, habis kina makan ini nenek apa nenek deh. Bocah-bocah Andre. Jangan hilangkan pikiran begitu. Kenapa kita berdoa sebelum masuk bulan Ramadan supaya kita mendoakan orang meninggal lagi? Ini yang nasuka, onde-onde yang nasuka, tidak ada yang masalah begitu, tidak ada. Mau kisiapkan onde-onde, mau kisiapkan tidak, ya terserah. Yang penting intinya adalah
Yang salah kalau kita menyiapkan satu kapara itu baru kita biarkan saja begitu. Ini yang paling suka, biarkan dia. Jangan makan mubazir. Innal mubazzirina kana ikhwanu syayatin. Orang mubazir temannya syaitan. Jangan biarkan. Almarhum Azril, dia butuh doa dari kita. Doa dia butuh. Jadi bisa berdoa Ustaz? Bisa. Tapi kalau kita buat acara, bisa. Yang penting makan itu. Lebih baik panggil tetanggamu. Panggil orang di masjid, panggil semua, datang, doa, makan, makan. Kalau sudah dibacakan doa makan, kenapa? Itu sedekah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Nanti orang dibangkitkan ditanya, mana amalanmu? Kalau tidak ada doa dari kita, kalau tidak ada pahala. Makanya setiap ada orang meninggal, saya takziah selalu kusarankan, cari ke masjid atau tahfizul Quran, sumbang Al-Quran di situ. Kalau bisa bantu pembangunannya supaya menjadi amal jariahnya. Karena saya juga sementara membangun di Maros, membangun itu rumah tahfiz. Sering saya sampaikan temanku, saya tidak usah dikasih sedekah. Kasih saja ini, belikan semen, apakah terserah. Mau ke masjid di sini, mau belikan semen, bagus. Itu membangun. Betul tidak Bapak Ibu? Anak-anak kalau sering menangis begini, Bu, ya ini doanya. Ku ajar ki. Nih. Tiup ki di ubun-ubunnya kalau tidur. Hafal memang Ibu? Iya, bisa. Bisa ikut ibu-ibu yang selalu cengeng anaknya? Bisa? Biasa kalau di bawah cengeng begini toh? Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurra wa taqda bil hawanit wa tunal bil raghaib wa tul hayat. Panjang memang doanya ini salawat nariyah. Panjang ini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu, dan seterusnya panjang. Setelah itu tiupkan di ubun-ubunnya atau telinga kanannya. Tapi hafal memang Ibu. Jangan ki berpatokan di HP. Dibaca di Google. Allahumma sholli salatan kami bangun ya nak, yakin percaya bangun. Mak, kenapa kok kerasukan kok mak? Hafal memang supaya mendengar ki, baru tiup ubun-ubunnya atau telinga kanannya supaya mendengar ki Bu. Ada anak yang sudah terlanjur tidak mendengar karena sudah besar, doakan ya Allah berikan hidayah kepada anakku. Yang penting jangan ku doakan salah-salah. Ya Allah, ku sayang anakku, tapi tidak nak sayang Kak Bambalana ya Allah. Tadi di lemari ku nak bongkar sen dompetku. Baru tidak ada isinan utang asen ji. Coba. Jangan ki doakan sembar. Ya Allah, Bambalana, ku sayang anakku, tapi kalau nu sayang ya Allah ambil nih. Jangan. Mati tuh anak nu. Kan jangan doa begitu ya, enggak boleh. Oke, jamaah. Jadi ini malam cukup ini saja. Karena kita jauh dari Maros. Nanti berjumpa kembali. Yang jelasnya ingat, setiap kehidupan pasti ada kematian. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap yang ada di muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah sifatnya kekal. Ya dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah kalian dustakan? Sakit orang tuamu, sakit anakmu. Anak, ketika kalian sakit, orang tuamu yang paling setia berada di sampingmu. Dia tinggalkan pekerjaannya demi kalian yang sedang sakit. Tapi ketika mereka yang sakit, pernahkah kita berlama-lama di sampingnya? Pernah. 9 bulan ibumu mengandung kalian, tidak pernah merasa malu menggendong kalian. Tidak pernah merasa letih menggendong kalian. 9 menit kau di samping ibumu di saat sakit. Terkadang banyak sekali keluh kesah yang keluar dari mulutmu. Itu bedanya ibu dengan anak. Ayah dengan anak. Dengan Android kita, smartphone kita. Begitu kau sakit hati, kau tidak mau lagi bercerita kepada ibumu. Kau hanya bercerita dengan HP-mu.
Makanya kalau sakit hatimu, ambil Al-Quranmu, buka. Baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baca Al-Quran, tenang hatimu, tenang. Kalau nasakiti lagi hatimu, bacakan Yasin. Mudah-mudahan selamat jini orang. Bacakan Yasin. Itu Yasin. Selalu orang berpikir identik dengan kematian. Tidak juga, Pak. Bisa untuk menyelamatkan orang. Betul tidak? Doakan kebaikan kepada mereka. Jangan begitu kau sakit hati, HP-mu terus mau putar. HP terus. Dengar-dengar. Maafkanlah aku melukis luka, membuatmu bersedih, mengundang air mata. Bekas artis, Bu, cuma gagal. Coba kau dengarkan Al-Quran. Biar surah-surah pendek, yang penting bisa kau baca dan kau dengarkan dalam hatimu. Kembalikan diri kepada Al-Quran. Tatap wajah orang tuamu saat ini. Orang yang paling sayang kalian adalah mereka. Cuma dia tidak mau bermanja di hadapan anak-anaknya. Betul. Ketika dia sakit pun, orang yang paling takut bermanja di hadapanmu adalah dia. Bahkan terkadang anak, Bu. Anak yang baik, terkadang dia tidak mau berucap kepada orang tuanya di saat dia sakit. Dia sakit, tapi dia tidak mau katakan, "Mak, sakit, Kak, Mak." Tidak. Karena dia takut ibunya merasa ketakutan diakibatkan karena penyakit anaknya. Makanya dia biasa diam saja, memendam rasa sakitnya. Kita juga harus paham, andaikan kita paham ibumu orang yang paling rindu kepada kalian. Setiap takbir berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia meneteskan air mata di depan rumahmu duduk-duduk. Dia rindu kalian pulang. Dia rindu kalian datang mencium tangan ibumu, mencium kening mereka. Sama ketika kalian berangkat ke sekolah pertama kali, dia cium keningmu. Dia antar kamu sampai ke depan pintu sekolahmu. Dia paling setia menunggu kalian sampai pulang sekolah. Dia tidak tinggalkan sekolahmu. Dia hadir di sana sampai kalian pulang sekolah. Itu orang tuamu. Dia intip kalian di jendela kecil sekolahmu. Dia berharap semoga kau menjadi anak yang baik, yang bisa mengikuti perintahnya. Tapi ketika kita dewasa, kita melawan segalanya. Tidak ada lagi tangan mereka yang kita cium di saat hari raya. Tidak ada lagi tangan anak kita yang menyalami orang tuanya. Karena semuanya pasti akan binasa. Kuatkan hati, kesabaranlah yang menguatkan kita. Mari kita mengangkat tangan berdoa.